Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat ya. Dan anak-anak harus tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, untuk selanjutnya, pasti anak-anak di kelas 6 pada bingung ya, siapa sih ibu guru yang ada di video ini? Nah, ibu dari PPL Unisula sedang melaksanakan kegiatan magang 3 di SDN Bintoro 1 Demak. Perkenalkan, nama ibu Norma Sinta. Anak-anak bisa memanggil ibu Bu Norma. Asal ibu dari Demak, Universitas dari Unisula, Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Salam kenal ya semuanya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi di kelas 6 pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 2 tentang bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 5. Disimak dan didengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, masih ingatkah anak-anak bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertepatan di Jalan Pengangsan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, walaupun sudah merdeka, tapi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Karena pasukan Belanda kembali datang ke tanah air dan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, setelah ini kita akan belajar atau mengetahui tentang macam-macam pertempuran yang telah terjadi di berbagai daerah. Tetap disimak dan dengarkan ya anak-anak. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Nah, dalam pertempuran Surabaya ini merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Dalam pertempuran Surabaya melawan pasukan sekutu, memang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang mendahulunya, yaitu usaha perbuatan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Kejadian tersebut telah membangkitkan pergolongan sehingga menimbulkan situasi revolusi yang konfrontatif. Para pemuda berhasil memiliki senjata dan pemerintah memberikan dukungan terhadap tindakan yang mereka lakukan. Bahkan keduanya siap menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Nah, untuk selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Nah, dalam pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945.
Pihak sekutu ternyata mengingkari janjinya yang mengakibatkan terjadi pertempuran di Ambarawa antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pihak sekutu. Jadi dalam peristiwa pertempuran Ambarawa dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan sekutu dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, untuk selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Nah, dalam pertempuran Medan adalah pertempuran pasca proklamasi yang terjadi di Sumatera Utara dari 9 Oktober 1945 hingga 15 Februari 1947. Peristiwa ini dimulai dengan kedatangan pasukan sekutu yang bergabung dengan Nica di Medan. Nah, perlu anak-anak tahu ya bahwa Sumatera Utara belajar kemerdekaan pada tanggal 27 Agustus 1945 di bawah kepemimpinan Tuan Tengku Muhammad Hasan yang langsung ditunjuk oleh Gubernur Bung Karno di Sumatera. Nah, selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Dalam pertempuran Bandung Lautan Api, para pemuda juga berusaha merebut pabrik senjata milik Jepang, dan itu terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Yang terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan hingga saat ini Bandung disebut sebagai Bandung Lautan Api. Peristiwa itu adalah terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat politik bumi yang hangus yang diterapkan oleh TKR. Nah, untuk selanjutnya ada agresi militer Belanda I. Nah, dalam agresi militer Belanda I ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 yang dimana Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan secara tiba-tiba. Nah, dalam serangan tersebut diarahkan di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, terutama daerah minyak dan perkebunan. Nah, dalam agresi militer I menyebabkan terjadinya berbagai reaksi. PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947. Nah, dalam gencatan senjata tersebut diawasi oleh PBB dengan membentuk Komisi 3 Negara atau yang disebut dengan KTN. Nah, dalam anggota KTN ada 3 negara, yaitu sebagai berikut. Di sini ada Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland, dan ada Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby. Dan selanjutnya juga ada Indonesia dan Belanda memiliki Amerika Serikat yang diwakili oleh Vach Graham. Nah, untuk selanjutnya ada agresi militer Belanda II. Nah, dalam agresi militer Belanda II ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik. Walaupun para pemimpin politik ditangkap, tetapi pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti. Serangan ini telah melanggar perjanjian Renville. Melihat hal ini, Soekarno dan Hatta mengirim radiogram kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang berkunjung di Bukit Tinggi, Sumatera untuk segera membentuk pemerintahan darurat RI di Bukit Tinggi atau yang disebut dengan PDRI. Nah, sehingga pemerintah terus berjalan melalui PDRI. PDRI juga mampu memberikan instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB
untuk menerima gencatan senjata dan berunding dengan Belanda. Tindakan tersebut dilakukan untuk menarik simpatik dunia internasional dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda. Nah, jadi itu beberapa penjelasan tentang pertempuran yang telah terjadi di berbagai daerah. Nah, untuk selanjutnya di sini anak-anak bisa memperhatikan ada contoh gambar. Yang pertama di sini ada contoh gambar tentang pertempuran Surabaya. Nah, anak-anak bisa memperhatikan ya. Yang selanjutnya di sini yang kedua ada gambar tentang pertempuran Ambarawa. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada gambar. Yang ketiga di sini ada gambar tentang pertempuran di Medan Area. Nah, yang keempat anak-anak bisa memperhatikan ya, di sini ada gambar tentang pertempuran di Bandung Lautan Api. Nah, di selanjutnya ini ada gambar yang kelima, gambar tentang pertempuran agresi militer Belanda 1. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, yang nomor 6 di sini terdapat gambar tentang peristiwa atau pertempuran agresi militer Belanda 2. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini di tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 5. Nah, untuk latihan soalnya, anak-anak nanti bisa mengerjakan di buku tugas kalian. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak bisa menuliskan keterangan dari beberapa pertempuran yang sudah Ibu jelaskan tadi ya di awal. Nah, untuk contohnya seperti ini, misalnya pertempuran Surabaya, untuk keterangannya anak-anak bisa menuliskan kapan terjadinya peristiwa Surabaya itu terjadi, terus di mana peristiwa itu terjadi, dan mengapa pertempuran Surabaya itu bisa terjadi. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dan ditulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Jangan lupa anak-anak untuk dikerjakan, dan jangan lupa terus. Tadi kan kalian sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini pada tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 5. Nah, sebagai latihan soalnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku tugas kalian masing-masing. Nah, untuk tugasnya ini kalian hanya menuliskan keterangan dari beberapa pertempuran yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, misalnya ini pertempuran Surabaya. Untuk keterangannya anak-anak bisa menuliskan di mana pertempuran Surabaya itu terjadi, kapan pertempuran Surabaya itu terjadi, dan mengapa pertempuran Surabaya itu bisa terjadi. Nah, anak-anak bisa menuliskan jawabannya di buku tugas kalian masing-masing ya. Untuk itu, jangan lupa untuk dikerjakan supaya anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan untuk tugasnya, anak-anak bisa mengirimkan ke nomor WA Ibu ya, yang sudah Ibu cantumkan di sini ya. Jadi anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan dan segera dikirim ke nomor WA Ibu ya. Nah, oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini.
Jangan lupa anak-anak semuanya selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah dan selalu rajin-rajin untuk cuci tangan. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.